Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan operator SDN Sombron. Kali ini kita akan membuatkan tutorial khusus untuk persiapan asesmen kelas 5. Dan kalau kita melihat supaya wali murid ataupun siswa sendiri itu mengerti tentang asesmen adalah pengertiannya seperti ini. Kita bisa baca Bapak Ibu ataupun anak-anak supaya nanti kita bisa memahaminya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar, yaitu diukur AKM itu melalui literasi dan membaca dan literasi matematika ataupun namanya numerasi ya. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang nilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kalau numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi pengertian numerasi ataupun literasi adalah seperti itu. Kita kembali ke konsep bagaimana kita akan belajar itu. Jadi kegiatan ini nanti akan dilaksanakan oleh khusus anak kelas 5 yang akan dilaksanakan ujiannya itu sekitar bulan September. Maka daripada itu ini ada simulasi supaya anak-anak kelas 5 khususnya, tapi bisa diikuti untuk yang lain, bisa belajar ya, bisa ikut belajar, karena kelas 5 mau tidak mau harus menguasai ini. Nanti secara teori bisa belajar di rumah dengan video yang sudah Pak Gading sebarkan ini, dan secara praktek nanti anak-anak juga akan diundang ke sekolah. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita harus masuk ke browser ya anak-anak ya. Browser itu berarti ini ya, browser. Nah, kalau browser ini sudah, berarti nanti kita bisa mengetikkan ini anak-anak. Ini yang di sebelah sini ya anak-anak, hasil Puspendik Kemendikbud.go.id ya. Terus nanti akan muncul yang seperti ini. Terus ketika kalian sudah mengetikkan ini, makanya ini nanti harus dihafalkan ya anak-anak ya. Nanti karena kalau nggak bisa ya dicatat nggak apa-apa, tapi ini sebaiknya dihafalkan. Lalu kita menuju ke uji coba AKM sebelah kanan aku ya. Kita klik. Ya, kita tunggulah. Ini yang tadi dijelaskan Pak Ari di depan, ada literasi, ada numerasi. Kita bisa mengerjakan semuanya ini satu persatu. Kita mulai dari literasi dulu. Setelah itu jenjang. Ini kita di sini ada banyak pilihan anak-anak, SD, SMP, SMA. Kita pilih yang SD saja, lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu biarkan selamat datang atau login atau user ini tidak usah diudak-udak, kita langsung kita klik karena ini berasal dari sana langsung otomatis user ataupun passwordnya ya. Jadi kita login ya. Lalu setelah itu anak-anak kita menuju ke sebelah kanan dulu ya, konfirmasi data peserta. Ini nomor kode NIK ini tidak usah diapa-apain, nama peserta tidak usah diapa-apain, jenis kelamin ini kalau laki-laki ya ditulis laki-laki, kalau perempuan ya diganti perempuan ya, seperti ini anak-anak ya. Coba nanti. Terus ini materinya juga tidak usah diapa-apain, misalnya nama kita klik di sini harus dikasih ya, kita pakai nama misalnya begini, kita ketik. Nanti bagaimana anak-anak bisa membiasakan diri dengan laptop dan lain sebagainya, itu akan secara praktek. Di sini teorinya, prakteknya nanti Pak Karin juga akan memberikan tutorialnya secara langsung di sekolah.
tanggal 22 misalnya ya. Caranya kita klik panahnya, misalnya Juni, kita pilih Juni, tahunnya kita pilih tahunnya sesuai dengan tahun lahir kita, misalnya 90 misalnya. Nah, ini ada token anak-anak. Token ini kita klik di sini. Dari mana token itu kita dapatkan? Ya di sebelah sini anak-anak. Ini ada token ya. Mari kita ketikkan ya anak-anak ya. Itu huruf besar semua ya anak-anak. J V J G I F. Ya, ini tokennya kita ambil dari mana? Dari sebelah kiri sini. Submit anak-anak. Kalau sudah submit, ini adalah konsep dimana keterangan kita mengerjakan tugas tes literasi ya. Tes baru, waktu tesnya adalah pukul sekian, ini ada sekali tercatat. Alokasi tesnya, jadi kita menyelesaikan tes ini nanti sejumlah 60 menit ya, 60 menit atau 1 jam. Jadi menyelesaikan semua tugas itu nanti di literasi ini, konfirmasi tes literasi ini 60 menit. Kita klik mulai aja. Anak-anak, di sini kita perlu sampaikan ketika kita sudah di dashboard soal ya, anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak lihat di sebelah sini soal nomor 1 ini, kalau kalian tulisannya kurang besar, ini bisa dibesarkan ya. Ini kecil sekali, standar, dan ini besar ya. Nanti kalau yang pengen kecil ya diklik kecil, besar, besar sekali. Jadi fungsi daripada ukuran font ataupun ukuran font soal ini adalah bagaimana sebesar apa tulisan yang akan kita pilih, seperti itu ya. Dan ini sisa waktu berjalan anak-anak. Informasi soal bisa kita klik, isinya adalah informasi soal. Kalau tidak ada berarti kan belum ada. Dan daftar soal di sini kita klik daftar soal anak-anak. Ini di sini adalah nomor 1, ini warna biru, berarti kita berada di posisi soal nomor 1. Nanti kalau sudah kita jawab, posisi soal yang biru ini akan berwarna hitam seperti ini. Ya, jadi karena kita di posisi nomor 1, soal 1, berarti kita warna birunya ada di nomor 1. Berarti kita ada di nomor 1 soal ini ya, anak-anak ya. Seperti itu ya. Lalu kita misalnya di sini kita baca dengan teliti ya, dengan durasi waktu yang diperhatikan, tidak usah tergesa-gesa. Saya yakin ini pasti cukup ya menurut kita. Dibaca pelan-pelan. Terus ini ada soal mungkin dijawab ya. Dijawab dengan klik aja tombol yang ada di sini, ataupun bisa juga waktu kalimatnya bisa ya. Kalau sudah menjawab soal ini tidak melulu kita memilih ganda, tapi ada yang jawaban singkat, mencocokkan dan lain sebagainya. Nanti kita ikuti aja. Terus tombol yang di bawah 3 ini anak-anak, soal sebelumnya ini kita pakai ketika kita misalnya sudah di nomor 2 terus kita pengen menuju ke nomor 1, berarti kita klik soal sebelumnya ini. Terus kalau ragu-ragu, misalnya ketika ini kita mengerjakan nomor 1 ini ragu-ragu, kita klik ragu-ragu ini, artinya nanti kita akan diberitahu bahwa soal ini jawaban kita masih ragu-ragu dan kita akan mencoba membacanya sekali lagi, seperti itu ya. Kalau soal berikutnya setelah mengerjakan soal nomor 1 itu berarti soal berikutnya ini kita klik, kita akan menuju ke nomor 2. Begitu juga dengan tadi, kita ulangi soal sebelumnya, kita klik sini, kita ke nomor 1. Begitu anak-anak ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kita klik di sininya ya anak-anak ya. Terus kita kerjakan. Lah ini misalnya ada soal yang jenisnya benar dan salah. Misalnya pernyataannya Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Kalau memang di bacaan ini adalah dia bahagia, berarti kita klik benar aja. Kalau tidak bahagia berarti salah, kan gitu ya. Kita klik bahagia. Terus yang kedua, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Itu benar apa salah? Kalau salah ya kita klik salah. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, misalnya ini jenis soal yang berbeda lagi. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Lah, ini belajar musik misalnya jawabannya ya. Ini kita bisa ketik belajar musik. Bagaimana kita nanti bisa mengetik anak-anak? Nanti Pak Kading akan secara berkala memberikan pelajaran praktek kepada kalian semuanya ya, nggak usah khawatir. Tapi sebelum praktek kalian juga harus melihat bagaimana Pak Kading berpraktek ini ya. Terus kita klik lagi. Ini soal yang berbeda lagi, pasangkan peristiwa. Jadi peristiwa ini dipasangkan, ini dengan ini misalnya, ini dengan ini misalnya. Misal seperti ini ya. Bisa mengganti jawaban juga, ganti berarti kita netral lagi. Ini dengan ini misalnya, ini dengan ini misalnya.